Gua sampai muntah-muntah tuh bang, udah ngetos muntah-muntah kan. Ngetosnya parah banget apa gimana nih? Ngetosnya gimana emang? Sampai muntah-muntah gitu? Parah, sampai bacok-bacokan kan, tomprok-tomprokan, dan gak taunya kan isinya ya itu. Gua pertama kali tahu TikTok tuh di situ tuh, bener-bener musuh yang kuat yang gue lawan. BR bocah gua mundur nih, 16 gua pada mundur. Kagak lihat dulu nih BR gua, gila bengkok semua tuh. Tuh musuh tebel banget emang tuh waktu. Gua dibacokin, sakit tuh, rasanya sakit banget. Gua bilangnya kagak sakit, ayo lagi. Padahal sakit. Padahal sakit, pura-pura aja. Jadi pasti ada satu yang nahan, yang lain ngambil BR gitu. Strategi sih siapa kayak gini nih. Nah, kalau tadi lu udah cerita yang pas launching isian. Iya. Terus yang ribut, yang biji lu kena. Ada lagi yang mungkin cerita-cerita yang serunya pas zaman kapan? Nah. Ada sih, itu zaman ya sama sih, gue masih kelas 3. Tuh pengen UN kalau nggak salah tuh. Jadi gue hari malam Sabtu, Seninnya UN. Oh, lu malam Sabtu? Hari Jumat malam? Iya, Jumat malam. Jumat malam mah gue ribut. Itu juga ribut nggak sengaja. Awalnya gue nongkrong, ada bocah separatis nyasar ke tongkrongan gue, dan tongkrongan gue itu di Portal. Langsung rame-rame dia? Enggak, berdua nyasar, satu motor doang dia nyasar. Terus langsung dibuletin sama temen gue kan, karena ya bocah sekolah ya. Pakai seragam dia? Enggak, itu udah gak pakai seragam. Dia bocah-bocah kecil kan, segua juga udah ketahuan dan anak sekolah. Ngelokit tapi salah jalan. Dibuletin. Gue tanya-tanyain bocah mana, dia ngomong separatis. Terus bocah lu di mana? Gue lagi jalan sama Saltong kalau nggak salah, mungkin itu HUT apa enggak ya, nggak, kurang ngerti dah, pokoknya dia lagi jalan. Terus jadi dia ngakunya bocah separatis. Iya. Terus dia bilang bocah Saltong lagi jalan. Iya, dia lagi jalan bareng Saltong. Saltong tuh bocah mana sih? Dia kan Saltong kan gabungan dari Cilduk ya, dia anak Cilduk. Tahu gue Saltong tuh Cilduk. Gabungan 60. 63, 90 sama 32 tuh sama separatis itu sendiri. Pokoknya anak Cilduk ya Saltong. Iya, anak Cilduk tuh Saltong. Tinggi juga dia namanya di sono kan. Terus gue bilang ya udah, bocah lu di mana? Di Paun. Di Paun tuh lapangan tenis itu. Ya udah ntar gue ke situ, bilang tunggu situ. Akhirnya gue jalan ke situ, ya udah. 16 gue yang gue suruh turun karena emang gue pengen UN, udah perjanjian tuh temen gue, Lik inget jangan turun, jangan nafsu. Iya. Yaudah gue duduk doang di motor. Gue duduk ngeliatin, gue lihat ributnya tuh parah tuh. Ini ributnya di mana nih? Di Paun. Di lurusan, gue dari luar, gue dari arah Paunnya, dia dari dalam. Dia di dalam tuh, itu kan kayak komplek, emang komplek sepi banget, enak banget buat ribut situ. Gue sering ribut emang di situ. Turun 16 gue doang emang yang diturunin kan. 16 gue sampai muntah-muntah tuh bang, udah ngetos muntah-muntah kan. Ngetosnya parah banget apa gimana nih? Ngetosnya gimana emang? Sampai muntah-muntah gitu? Parah, sampai bacok-bacokan kan, tomprok-tomprokan, dan gak taunya kan isinya ya itu Stupid Kapal, terus Heru Basecamp, terus Jaka kan, Jaka 63 tuh. Jaka yang buat podcast juga. Woi Jaka, lu dulu ikutan lu ya. Dulu. Ya itu masih pada ribut. Tapi bener isinya emang kayak gitu, bener? Isinya ya emang begitu. Karena kan temen gue banyak yang kenal kan. Jadi ada temen gue tuh udah maju, 16 gue maju, mundur, gue udah turun tuh dari motor karena kondisinya udah muntah-muntah nih bocah gue, capek banget. Emang udah capek. Lu ngapain mundur? Ada Jaka, Jaka siapa? Gue belum kenal Jaka pada saat itu karena gue masih sekolah. Jaka udah lulus duluan. Siapa sih Jaka? Ada teman futsal gue, dia jagoannya gitu. Ya udah. Nggak tahu aja lu kemarin buat podcast sama Jaka. Jadi temenan. Akhirnya gue minta kelewang, dan itu kelewang stupid. Jadi stupid bacok-bacokan sama temen gue, dia cabut mundur, diambil sama temen gue tuh Paang, diambil BR, dikasih gue nih bos BR gitu. Ya gue ngambil. Ini lu ngomong kayak gitu ke adik kelas lu pas lagi ribut juga tuh? Lagi ribut, jadi depannya nahan. Nah ini temen gue nih si Paang itu lagi muntah-muntah.
Saking capeknya tuh. Terus. Bagus nadinya nggak tembus. Di sini kan udah merah semua nih bang. Dia. Ya Oh, udah nahan mungkin. dia nahan punya stupid niat nangkep nggak kena 3 kali, keempat kalinya baru ketangkep dibabat stupidnya muter balik cabut karena kena kakinya kan. Tembus kakinya dia langsung mundur. Udah gue ngambil BR. Nah itu gue pertama kali tahu TikTok tuh di situ tuh bener-bener musuh yang kuat yang gue lawan. BR bocah gue mundur nih 16 gue pada mundur. Kagak lihat dulu nih BR gue gila bengkok semua tuh musuh tebel banget emang tuh waktu. Nah gue masih nggak percaya, gue ambil kelewang. Udah gue ribut, ternyata yang gue ributin itu Heru. Gue bacok-bacokan tuh sama Heru. Ya gue nggak tahu sih dia pakai apa, cuma gue timpa-timpahan. Tapi BR gue nggak nyampe nih ke badannya, nggak nyampe, jadi gue timpa. Udah. Dia lu saling nimpa ya, gitu jadi lah. kayak sejengkali kok kagak kena ke dia. Udah dia mundur, gue juga udahlah, udah capek kan, gue mundur. Akhirnya gue bagi jarak, udah cabut aja, kita udah menang 4 kali kan, maksudnya udah mundur 4 kali, kita mundur sekali nggak apa-apa lah, kita udah capeknya udah capek banget kan. Dia juga anak sekolahnya udah nggak maju, udah alumni semua yang maju. Ya udah gue cabut, gue dikejar sama Heru sampai Pom Mustopo. Gue kan karena Mustopo lumayan lah ya, jauh tuh gue dikejar, gue nggak tahu dia ngejar. Ngejar naik motor dia berdua. Dia nggak tahu dah kayak ngejar sama Tio apa yang bawa, pokoknya belakangnya Heru, Tio Slayer tuh. Tio Slayer kemarin lu buat podcast juga sama dia. Temen kampus gua. Temen kampus juga sekarang ya. Ini cerita dulu ya, cerita zaman dulu. Terus kenal. Gua cabut, dikejar, temen gua ngomong lik dikejar. Ya udah turunin lagi, temen gua turun. Heru ngajakin ayo 1 lawan gua. Temen gua nengok, gua bilang 2 lawan 2 gua gitu. Kata temen gua 2 lawan 2. Nggak mau, Herunya cabut, ya udah gue cabut tuh ke dalam. Dan dari situ masalah gue panjang terus tuh, jadi ribut mulu tuh sama Saltong tuh. Tuh manjang dari pertama itu udah manjang terus tuh. Jadi itu sih pertama kalinya gue lihat bocah gue ribut sampai muntah-muntah. Yang ngeliat Jaka ya dibacok nggak tembus ya kan. Ya udah satu-satunya yang tembus isi itu cuma stupid. Akhirnya dicabut. Ya akhirnya mereka udah mundur ya kan. Heru doang, emang Heru baget batu-batu deh kalau ribut dulu. Tapi kan gini, tadi kan lu bilang pas lu bentrok, biar bocah lu pada sampai bengkok-bengkok lah. Tapi gimana caranya kok dia bisa sampai mundur 4 kali juga gitu? Akhirnya tuh gimana? Lu apain? Tomprok terus, kalau bocah gue mau bengkok tomprok terus. Jadi nggak kasih space. Kalau bocah gue sistem ributnya nggak ada kata. Ribut semeter doang nih jaraknya, nggak ada. Kalau kita pakai BR kecil makin dekat lagi. Jadi dada nempel sama dada nih kalau gue ributnya kayak gitu. Iya, kalau sistem yang gue bangun kayak gitu. Gue nggak mau. Jangan ribut kayak sekolah lain yang di videoin cuma dari jauh. Dari jauh udah ngetos, toto kabur, cabut, belum timpa-timpahan. Anjir, seru juga berarti tuh ribut sampai 4 kali dia mundur. Jadi dia mundur sekali, balikin lagi. Iya, balikin lagi. Jadi bocah gue narik dulu. Jadi setiap dia jebol udah tarik gitu. Iya. Terus dibalikin lagi. Terus balikin lagi sampai 3 kali tuh bocah sekolahnya jebol kan. Itu 3 sekolah udah kelas 3-nya semua turun masih jebol. Terus tuh sama 16 gue doang. Gila 16 gue emang. Akhirnya turun lah si panglima-panglimanya itu. Iya, panglima-panglimanya dan angkatan gue gak ada yang mau turun. Cuma gue sama temen gue ada satu, si Bonggo tuh ikut turun. Kalau yang lain mah nonton aja di motor santai, stay cool kan. Karena emang gue gak apa-apa. Akhirnya gue udah jebol kan tuh, Heru udah mundur. Baru temen gue nyamperin gue naik motor. Joki gue biasa emang kalau gue ribut pasti joki gue dia dah. Soalnya dia udah punya joki pribadi. Ya karena yang gak ninggal gue jauh. Soalnya gue orang gak bisa lari. Jadi saat gue udah jebolin, gue harus dijemput gitu. Wih, manja juga nih, ini si setan manja nih. Males buat lari. Paling ogah lari dah gue. Udah jebol, gue dijemput, udah klik inget Senin UN, lu jangan kayak gitu. Udah naik belum selesai gue gitu. Itu karena gue diingetin UN, makanya gue mundur. Lagi pula gue udah menang banyak. Dan kalau dia bilang gue kalah pun gak apa-apa dah, hitungannya masih 4-1 gitu kan. Udah gak apa-apa cabut. Kalau gue mau dibilang kalah apa-apa, ya udah gue kalah aja gitu. Oke. Jadi yang penting lu udah 3 kali mundurin dia, ya lu cabut juga nggak apa-apa lah. Kalau gue yang penting sensasinya gitu. Jadi ribut menang kalah mah nggak penting sebenarnya. Ya banyakan darah keluar kalau gue. Anjir, nih setan nih, bener-bener setan nih orang nih. Tapi gue nggak pernah bacok orang. Teman-teman gue aja yang begitu. Lu nggak pernah bacok orang? Iya, nggak tega gue. Secara nggak sadar kali, nggak tahu. Iya nggak tahu kalau itu. Cuma gue ngerasa kalau setiap ada yang kesayur nggak mau gue. Soalnya emang gue nganut sistem ya kesatria dikit gitu. Kalau dia masih bangun, masih kuat bacok-bacokan sama gue ya berarti dia kebal juga kan. Ya udah nggak apa-apa. Cuma kalau saat dia udah jatuh, udah gue tinggal. Nah itu nyelesain teman gue. Ya itu mungkin karena sering yang banyak kesayur begitu, jadi nuduhnya gue mulu gitu yang ngebacok. Dan kadang gue ngomong sama bocah gue pengen banget apa dibacok sama gue gitu. Buat bercandaan aja.
Oke, anjir. Itu seru juga berarti ribut sama anak Saltong. Iya, Sebutannya Saltong. Saltong, isinya ya nggak tahu lah anak Iya, mana anak aja mana itu. aja nggak tahu. Tadi ribut sama Saltong, udah lu ceritain nih. Iya. Keren juga sih menurut gua. Maksudnya ribut sampai kayak begitu banget. Itu bisa dibilang lu ribut banget dah tuh ya. Iya udah tomprok-tomprokan dah, kelas Saltong juga pegangan kuat juga sih, gila deh. Ya gua rasa tapi kan lu juga akhirnya udah kemarin udah mampir ke podcastnya Tio ya kan. Pasti lu udah berteman baik lagi kan sama Tio. Udah, gue mah sama Heru malah gue udah berteman baik udah lama, dari 2018 malah gue udah kenal tuh Heru. Tio dari 2016 gue udah kenal. Jaka pada ya udah enjoy sih sama mereka. Nah ini yang bener tuh kayak gini, maksudnya kalau udah masa lalu tuh ya udah dilupain aja. Mau lu menang mau lu kalah tuh udah nggak penting. Iya udah nggak penting. Udah cerita lalu. Yang penting sekarang kitanya damai-damai. Iya damai adem. Jangan sampai orang malah provokasi karena kita cerita terus nyebut nama orang, malah kagak ada. Itu cuma buat cerita doang men. Oke? Ya kalau anak-anak yang kayak gitu sih pasti paham sih. Felix, nih ada lagi nggak deh? Coba, pasti masih ada nih cerita dari si setan ini nih yang seru-seru nih. Ada sih beberapa, cuma nih satu yang berkesan ya lumayan ini ya, Projos ya. Projos tuh SMK 6 ya? Projos? Iya SMK 6. Dia sempet waktu itu karena balikin lah, jadi mungkin karena atasannya dia kena sama bocah gue nih 16 dia yang lagu-laguan buat balikin angkatan gue. Oh jadi sebelumnya lu punya masalah sama Projos? Iya, ada masalah lah. Iya ada masalah, sempet ribut. Terus akhirnya lu kelas balikin lagi nih? Iya kelas 3-nya malum nih sempet ribut sama gue, terus mereka udah nggak mau ribut, dan 16-nya nih yang ngajak gabungan banyak lah. Yang gue sempet tahu mungkin 78 nama Psycho apa tuh dia gabungannya tuh dulu. Tapi bener gabungan apa gosip doang? Ya itu gosipnya dia gabungan kan ya. Nah. Karena kan bocah gue juga banyak lah, bocah-bocah luar kan, maksudnya yang rumahnya mungkin ngelihat temennya gitu. Tahu, jadi tahu. Ya ini bocah sini. Nah, gimana tuh bentroknya tuh? Nah, gue lagi di tongkrongan, tiba-tiba datang rame, muter balik. Udah, gue suruh siap-siap, yaudah siap-siap. Sisain gue BR 1. Nggak disisain. Mereka udah ribut, gue nggak disisain BR, yaudah gue jalan aja ke depan nonton. Ini ribut di tongkrongan lu? Ya depan Ages, depan halte tuh. Dia datang tiba-tiba tuh? Iya datang tiba-tiba, cuma gue udah ngeh karena kan dia datang kan putar balik dulu kan. Kalau mau ngelawan gue harus putar balik dulu. Gue udah nggak ngeliat, wah rame. Dia udah teriak-teriak, putar balik, rapet tuh dia. 16 gue turun, tapi cabut semua, mundur semua sampai jatuh-jatuhan. Terus gue ambil BR, mana sini kasih gue BR. Gue dikasih stick golep, gue nggak bisa main stick golep, gue biasanya kelewang. Akhirnya gue nahan, pas gue dapet BR, gue ketubruk sama temen gue tuh, dar. Pas mundur-munduran? Iya, pas mundur-munduran gue ketubruk, gue langsung madep depan, wah udah bulet di gue dibacokin, sakit tuh, rasanya sakit banget. Gue bilangnya kagak sakit, ayo lagi. Padahal sakit, pura-pura aja, biar down dikit mental dia. Gue pukul lagi BR dia, gue ajakin lagi, gue ditimpain lagi kan tuh rame-rame, gue udah nggak kuat. Yaudah gue balik badan, nyata gue cabut. Tapi temen gue dari balik pohon ngelempar konblok, kena paha gue, wah anjing. Jadi malah kena lu? Iya, kena sih gede banget, kagak bisa lari tuh gue. Gue tunjuk anjing lu kata gue. Nah maksudnya nyelamatin gue, dia nyambit lagi, pengen kena pala gue, bagus gue nunduk anjing kata gue tuh, kacau. Baru angkatan gue yang biasa CS gue tuh Keling, Acim turun, baru tuh mereka 15 ada. Dia turun langsung jebol, dibalikin Projosa 1, 2, 3 balik badan semua tuh, jebol langsung jauh. Udah timpah-timpahan. Sempat nahan Projosa juga, cuma ditepis-tepisin dah biar dia. Tepisin gimana nih? Lu kayaknya ngomong tepis enteng banget nih. Udah kayak martabak kali ya kalau lihat empuk gitu. Soalnya gue ngeliat di depan mata gue sendiri, karena emang gue udah sakit. Jadi gue kalau orang udah jebol gue juga nggak mau ngejar. Jadi udah gue nonton, depan gue telek. Tuh temen gue sendiri anak Polim yang jatuh kan. Ditepis, jadi pakai gear ditepis tuh, tak jatuh. Bagusnya temen gue yang meluk, jangan temen gue gitu, jangan tadi omelin pelik. Udah akhirnya cuma kena di sini, udah sempat kesabet kan, mungkin pegangan juga temen gue, jadi nggak tembus. Udah dilepas, dia cabut. Tapi bocah masih ribut tuh yang di tengah jalan, jadi tuh pinggir jalan yang jatuh, tengah jalan masih ribut. Gue liat telek banget tuh temen gue depan gue, timpah-timpahan stick golep sama stick baseball kan. Jadi temen lu timpah-timpahan sama anak Projosnya? Iya, nah itu dia yang nepis, Allah nepis si Keling ini. Terus dia nunduk lagi ngambil stick baseball tuh, karena kan awalnya dia pakai gosir, nuker BR di bawah, dia ngambil timpas golep, patah bocah dia makin, jadi cabut semua, udah jadi bancakan sama bocah gue dari belakang timpah-timpahin. Jadi gimana yang patah
punya bocah sono. Punya bocah sono nimpa teman lu itu. Iya, punya bocah projos, dia nimpa badan temen gue, nimpa punggungnya karena temen gue lagi nuker BR, dia nggak suka pakai BR kecil. Pas lagi nunduk ditimpa. Iya, tapi patah BR dia patah. Panik langsung, udah cabut udah nggak ada yang nahan, udah tuh jebol jauh udah dia. Udah kocar-kacir kan. Cuma nggak ada yang luka parah sih dianya, mungkin bolong-bolong doang kali punggungnya. Nah, gosir. Itu berarti pas sama projos awalnya dia datang, lu sempat mundur dulu tuh. Iya, karena kaget kali ya. Enggak, BR16 gue patah semua. Berarti dia juga kuat. tektok semua tuh projos tuh. Iya, diadu. Jadi kalau bocah gue ngadu ya, kalau ribut BR sama BR diadu. Dan mereka setelah ribut gue omelin kenapa lu tadi mundur, dan saat ditunjukin ke gue patah, Lik, gila gue mau pakai apa? Beneran patah. Jadi mereka mundur itu nuker BR, karena BR itu kan jauh ya di belakang di tas gitar. Jadi mereka ke belakang itu pada nuker. Jadi gua itu nahan ngasih space buat mereka nuker. Itu kebiasaan Mataram kayak gitu. Jadi pasti ada satu yang nahan, yang lain ngambil BR gitu. Strategi sih siapa kayak gini. Udah tuh. Jadi yang lain udah ngambil BR, pasti gue menang. Jadi udah saat gue udah sakit udah tuh, gue nggak mau maju lagi. Baru temen-temen yang tadi ngambil BR maju semua. Maju semua, kompak semua tuh langsung. Keren strateginya. Berarti sama projos sampai situ aja masalahnya? Iya, sampai situ ya, manjang-manjang ya di 16 gue lah, gue udah lulus kan, manjangnya di situ doang. Oke. Mantap. Si Felix udah nyeritain masa-masa kelamnya Felix dari mulai dia sekolahnya di mana, SMP-nya di Wijaya kan? Iya, Wijaya. SMA-nya di Mataram, SMK 15 Mataram, sampai dia tawurannya ya parah banget ya, bisa sampai segitunya banget. Ternyata dunia ribut itu bener-bener keras banget ya, sampai balik-balikan semuanya, sampai bacokan di mana-mana. Nggak adil rasanya kalau gua nggak nanya Felix tentang kehidupan dia sekarang gimana, apakah dia udah berubah apa belum. Langsung aja kita tanya ya kan. Nah, buat Felix, gue pengen nanya yang pertama, pada saat lu ngelakuin hal kayak gitu tuh, berantem zaman dulu sampai lu parah banget dah, itu lu sebenarnya pada saat itu ya, lu merasa nggak sih kalau hal itu tuh salah? Enggak. Pada saat itu pokoknya tujuan gue harus terlaksana gitu kan. Kalau gue harus jadi JWS, nah itu tujuan itu yang bikin salah, ya udah gue bilang nggak salah gitu. Jadi lu pada saat itu belum ngerasa salah? Iya, belum ngerasa salah. Nah, tapi lu pasti kan seiring jalannya waktu, umur lu bertambah, lu pasti pengen berubah. Nah, hal-hal apa sih yang ngebuat lu tuh bisa jadi berubah dan ninggalin hal-hal kayak gitu? Itu apa pacuannya? Kalau awalnya sih yang terutama yang pukulan buat gue itu saat gue lulus, angkatan gue sih terutama ya kan 2015 lulus, itu Mataram makin redup. Bukan berarti 16 gue gak kuat, tapi mereka udah gak ada yang bawa, udah kayak bebek kehilangan induknya, jadi udah mulai redup. Dan saat 16 gue lulus, nah itu yang bikin makin parah lagi tuh, bikin gue makin mikir lagi. Di situ makin banyak korban tuh. Dari sekolah gue yang pas gue jalan itu, pas masih ada angkatan gue ya, sistemnya yang pegangan belakang, jadi nggak pernah ada yang kena gitu. Setelah gue lulus baru bocah gue banyak yang kesayur, ya kesayur parah lah sampai koma. Dan itu temen gue, tetangga gue sendiri bawahan gue itu koma. Di situ gue nyesel banget karena gue lihat ini gara-gara gue gitu. Terus gue sempet dipanggil sama guru 3 kali setelah gue jadi alumni. Masih dipanggil juga lu? Masih dipanggil, diajak negosiasi. Karena menurut mereka kalau Mataram nih SMK 15 nggak ada kamu nggak berani tawuran. Tapi kenapa kalau ada kamu berani gitu. Jadi lu dianggap ngompor-ngomporin tawuran ya, lah? Penyebabnya di situ pertama kali gue dibilangin, gue belum mikir. Saat yang kedua kejadian temen gue dipanggil lagi kan koma, gue dipanggil lagi diajak negosiasi. Jadi gue dituduh ngebagi-bagiin kayak pegangan ilmu-ilmu hitam gitu kan ke mereka. Jadi apapun yang dipakai sama tongkrongan itu disita, kayak gelang, kalung. Menurut mereka itu dari gue itu disita, padahal sampai sebegitu parahnya itu? Ya itu karena gue sebenarnya sih ngasih oleh-oleh ya, karena gue dari Jogja ngasih oleh-oleh, cuma disangkanya pegangan. Ya udah disita. Terus temen gue sendiri ada 2 orang angkatan gue kena juga kan. Sampai ya disitulah pertama kali gue bisa ngerasain nangis karena temen gitu. Setelah gue lulus, gue ngeliat CS gue sendiri yang sering jalan bareng sama gue, nemenin saat gue sepi tuh, si Ipin namanya, dia kena. Padahal bocah bayi-bayi ini gak pernah ikut turun. Dan dia saking percayanya sama gue gak akan mundur. Ya dia nunggu di situ. Ternyata gue mundur karena emang BR gak ada kan. Dan gue udah alumni, sia-sia juga kan gue nahan, gue mundur. Dia kena malah.
Dia akhirnya gua mundur, ternyata dia nahan sendiri. Nah itu dia banyak nepis-nepisin barang walaupun dia nggak pegangan, udah mau kayak jadi codet-codet. Di situ tuh gua nangis, gua mulai nyesel. Terus ya kejadian-kejadian kayak gitu sih, Mataram diserang mulu, jebol mulu kan jadinya. Ya banyak jebolnya daripada menangnya dah. Oke. Nah di situ gue mikir, oh gue disalahin mulu sama anak-anak sekolah, dan gue sama alumni-alumni tua gue disalahin, alumni 93 gitu-gitu gue disalahin. Karena gue nih penyebabnya gitu. Gara-gara lu nih Mataram sekarang kayak gini nih, jadi mencekam. Ya jadi mencekam. Ya udah akhirnya di situ gue putusin, gue hijrah lah. Ada temen gue kan tuh si Gilang, si Mahmud yang ngajak hijrah gitu. Hijrah itu kayak awalnya yang ngebuang pegangan dulu. Isian lu yang dari Jogja itu. Ya, isian yang dari Jogja itu. Ya udah ya. Gue tanya sebenarnya isiannya apa ke orangnya dulu kan, karena gue belum tahu. Ternyata bintang kan. Jadi selama gue ada di bawah langit, gue gak akan tembus dan gak akan mati tuh. Ya paling parah emang perjanjian gue itu, kontrak gue kalau gue belum mati ya gue gak akan mati gitu. Di situ. Nah itu gue lepas, gue belum berhenti, masih kayak naungin tapi sekedar gitu, karena masih ribut, kadang gangster, kadang ya sekolah-sekolah yang banyak alumninya lah. Nah itu sekali 2019 gue minta contohin, dan itu gue nyontohin. Itu pertama kali kan gue tembus, gue berdarah di sini di lengan kiri. Jadi karena gue terlalu ngetos, emang biasa begitu nomprok, gue lupa kalau gue udah gak pegangan. Gue nomprok, bacok-bacokan, terus kaki gue juga kena karena dia celurita jatuh, keinjek sama gue. Tuh udah, itu gue udah sadar tuh, mikir oh ternyata gue udah gini, ya udahlah berubah gitu, bener-bener berubah, jangan nyebabin kekacauan untuk orang lain lagi. Dan setelah gue udah sadar, ya udah gue nongkrong kayak nongkrong biasa aja, tapi tetaplah di Mataram kan, selalu kumpul di situ. Jadi kalau diserang ya udah gue cabut. Dan terakhir kemarin September 2019 tuh, pas abis selang 3 hari ulang tahun gue kena lagi kan. Lu masih ribut September kemarin? Iya, yang paling parah tuh gue kena di tangan kan, di tangan kanan gue kena. Itu juga nggak sengaja ribut, gue habis pulang ngaji lah, tahlilan gitu kan, diundang rumah temen gue, balik nongkrong, bukannya balik lagi tuh, karena pas nongkrong minum lagi. Nah efek minuman kali ya, gue kepancing emosi, dan gue jalan, gue kejar tuh karena dia udah ngelokit 4 kali, gue kejar, ternyata gue dibokong. Ya mau nggak mau gue dikejar dari Mataram sampai Harley Davidson PTK. Gue berhenti, mau nggak mau gue turun dong, kalau nggak turun mati sia-sia di motor, soalnya full BR. Gue loncat, ternyata gue loncat berdua temen gue tuh, si Acim kanan kiri. Gue tampol-tampolan, gue kira dia nggak ada BR, ternyata ada bocah gede banget, alumninya kali ya, nimpah gue tapi pucet karena BR dia mental. Dan di situ udah gue ngerasa nih tangan gue udah ini lengket. Gue mikir wah tembus nih, cuma teman-teman gue masih percaya gue nggak tembus. Udah gue lihat oh tembus, udah gue ke rumah sakit. Dan di situ gue makin mikir lagi, kayaknya gue udah gede kayak gini nggak guna amat sih gitu. Udah berusaha ninggalin tapi susah banget tuh. Itu susah. Dan akhirnya setelah itu baru gue sadar bener-bener di 2020 udah sama sekali gue diajak nonton ribut, diajak ngomongin ribut aja udah males tuh. Udah kayak udah nongkrong aja, lu mau minum ya udah minum, yang penting jangan ribut, jauhin itu. Jadi itu perjalanan lu buat ngelupain masa lalu lu, buat hijrah dari ribut sampai lu jadi nggak ribut lagi, itu bisa gue bilang sulit juga. Ya. Terutama case yang pertama masalahnya yaitu mengenai isian lu itu ya. Itu yang pertama kali. Nah setelah isiannya dilepas, lu jadi tetap sulit, cuman mulai berkurang. Ya mulai berkurang. Sampai akhirnya lu sadar kalau sebenarnya lu udah dewasa, udah tua, dan lu udah nggak ada gunanya kayak gitu lagi. Dan akhirnya lu sekarang udah bener-bener nggak ngelakuin itu lagi. Iya udah nggak ngelakuin itu, udah bosan lah ya. Nimbulin keburukan buat yang lain soalnya. Bener. Sedikit juga dari gua, memang bener sih ngelupain masa lalu dan masa kelam itu susah banget. Dari ribut, nggak cuma dari ribut, dari nongkrong yang negatif itu juga susah, apalagi kalau udah jadi kebiasaan. Apalagi juga kalau teman-teman kita nyaman gitu. Dari Felix ini bagus banget, sekarang dia udah bisa berubah, udah bisa hijrah. Tapi gue cuma pengen ngingetin ke kalian, kalau emang kalian ada yang masih ngelakuin kayak gitu, cepet-cepet lah ya keluar, hijrah, keluar. Walaupun sesusah apapun itu, lu harus bisa keluar ya kan? Iya, soalnya ujung-ujungnya itu jadi kriminal Bang Ge. Soalnya banyak teman gue itu jadi ya masuk, ada yang masalah barang-barang ini kan narkoba, ada yang ngebegal gitu kan, jadi kriminal.
larinya kalau kita nggak tahan jadi kayak gitu. Iya, jadi awalnya cuman kayak bercanda, tawuran, terus menjalar terus, Iya, ujung-ujungnya kriminal. Kalau kita nggak bisa keluar berlarut-larut. Banyak sih cara-caranya biar lu keluar gitu. Yang mungkin caranya Felix ini emang susah gitu kan. Emang dia yang ngalamin pribadi sendiri, dia susah buat ngelupain masa lalu. Tapi mungkin kalian punya caranya masing-masing ya kan. Iya. Kalau emang kalian bisa lebih cepat daripada gua dan Felix untuk keluar dari masa lalu itu, ya terapin lah cara lu ya kan. Lu mungkin bisa dekat sama orang tua lu mungkin bisa ngelakuin apa aja ya. Hal-hal yang lebih positif. Nah, terakhir nih dari Felix, gua mohon banget lu sampein motivasi atau himbauan lah kepada khususnya pelajar nih zaman sekarang yang masih ngelakuin hal-hal tawuran seperti itu, kekerasan, supaya berhenti ngelakuin kayak gitu tuh gimana baiknya? Ya kalau gue sih cuma nyampein ya, kayak kejadian-kejadian yang gue alami itu ya hal yang buruk gitu. Hal yang buruk, jadi jangan kalian lakukan, cepet-cepet keluar dari dunia itu. Karena tanpa kalian sadari di situ masa depan kalian akan rusak, akan terganggu ke depannya. Anjay, benar-benar. Nah, saran buat pelajar, ada nggak sih baiknya tuh lu gini aja daripada tawuran tuh lebih baik lu gimana gitu? Ya kalau gue sih biasanya kalau buat ngelepas tuh tawuran, jadi gue lari kayak ke futsal, ke game tuh. Jadi nongkrong bareng udah ke game. Kalau enggak ya udah, misal lu cari tempat di rumah ya lu pengen minum atau apa, jangan di luar. Soal kalau di luar udah pasti mancing. Oke nih dari Felix pesan-pesannya kayak gitu. Dan gue harap juga untuk 15 Mataram ya, yang masih pelajar maupun yang masih baru lulus, ya bisa mendengarkan lah omongan yang dari setan Felix sampein ini, diambil positifnya kalau udah kita stop ngelakuin tawuran kayak gitu lagi, karena emang ya masa depan kita dimulai dari sekarang ya. Gagal, soalnya banyak tujuan-tujuan gue, plan-plan gue yang gagal karena itu. Nah, jangan dicontoh sebelum kalian benar-benar kayak kita nih yang udah terlanjur kejebak dan susah buat keluar, jangan, mendingan dari sekarang udah stop ngelakuin kayak gitu. Oke, semuanya kita udah nyaksiin semua ceritanya Felix, dari yang dia udah masa lalunya kelam banget sampai dia akhirnya sekarang udah berubah, udah hijrah total. Sekarang udah kuliah kan? Kuliah sekarang di USNI. Jurusan Ilmu Sosial dan Politik ya. Semester berapa tuh? 8. Ini lagi skripsi udah. Skripsi, kita doain bareng-bareng. Gue doain ya kan, semoga setan Felix bisa lulus dari kampusnya dan menjadi orang yang berguna bagi semuanya ya kan Felix. Oh iya, buat semuanya nih, Felix ini ada usaha juga, dia udah punya usaha juga sambil kuliah, lu sambil ibaratnya kerja sampingan ya. Kerja sampingan. Ini usahanya sendiri, dia ada online shop, yaitu jualan-jualan baju, bukan baju, kayak sweater, hoodie, celana-celana, brandnya tuh brand dari luar ya kan. Kebanyakan tuh Champion, Converse dan lain sebagainya. Namanya apa? Nama tokonya? We Walk Weekend namanya. Nanti gua taruh di deskripsi ya kan. Jadi buat lu semua yang butuh barang kayak semacam hoodie atau celana dan lain sebagainya, barang-barangnya itu kebanyakan brandnya Champion sama Converse. Lu bisa cek ke Instagramnya, nanti gue taruh di deskripsi ya kan. Itu diupdate setiap minggunya, kira-kira ada 5-6 barang-barang baru ya kan. Jadi jangan sampai ketinggalan buat beli barangnya dari si setan Felix ini ya kan. Barangnya nggak mengandung setan, nggak. Pastinya santai. Oh ya, itu juga second brand ya kan. Jadi harganya miring-miring tipis. Bisa nego-nego tipis juga. Buat musuh-musuhnya Felix dulu, belanja aja biar jadi temenan kita semua ya kan. Silaturahmi. Gue harap juga dengan adanya konten gue kayak gini, yang tadinya kita musuhan, kita jadi bisa temenan ya kan. Kayak contoh nih, gue pertama kali ketemu sama Felix dan ternyata ceritanya Felix tuh banyak banget. Yang gue sangkanya Felix tuh cuma dari 15 Mataram, cerita cuma sedikit, nggak taunya banyak banget cerita-ceritanya ya kan. Dan cerita itu cuma menjadikan kita sebagai motivasi aja. Gue jadi semakin tahu Felix orangnya kayak gimana, dan dari sini ya udah Felix udah gue anggap sebagai adik gue sendiri. Kalau ada apa-apa kita jadi bisa hubungan ya kan. Mantap lah. Jangan lupa dukung juga buat channel-channel yang sama kayak gini. Ada channelnya si Tio sama Jaka, terus channel-channel siapapun itu. Tujuannya buat nyatuin para pelajar dan alumni-alumni lah yang dulunya musuh. Iya, bukan untuk memprovokasi. Bukan untuk ngebangga-banggain tawurannya, tapi justru untuk ngelupain tawuran-tawurannya. Dan dilupain, sekarang kita harus ngerangkul bareng-bareng ya kan. Mantap. Itu aja, jumpa gue sama Felix. Semoga gue bisa manggil lu lagi nih ke depannya ya kan, bahas-bahas apa yang lebih seru lagi ya kan. Thank you banget Felix buat waktunya ya kan. Mari belum bisa ngasih apa-apa. Kita lihat kamera dulu. Anjay. Kasih juga dulu, ngasal. Set.